Ya, Anda kembali bersama kami masih dalam Berita Satu View. Nah, ini kalau kita lihat Mas Usman dan juga Mas Teguh. Mas Teguh, ini kan kalau kita lihat Presiden Jokowi kemarin akhirnya memberhentikan Jenderal Sutarman dari Kapolri, terus kemudian menetapkan Badrodin Haiti sebagai PLT. Dan ini kalau kita lihat akhirnya Soehardi Alyus dimutasikan menjadi Lemhanas. Tanggapan Anda? Ya, kalau saya begini ya, sekarang kan orang kalau melihat apa yang sebenarnya terjadi di Mabes Polri itu kan gelap, terlalu banyak hal yang aneh, sehingga saya pikir untuk kasus yang kali ini, Mas, ini sama seperti kasus Pak Bintang Mantoro melawan Herudin Ismail dulu. Variabel politiknya jauh lebih kuat daripada variabel reorganisasi internal di Mabes Polri. Nah, makanya orang juga tidak mengerti apakah, tapi kalau PLT-nya adalah Pak Badrodin ya sudah sepatutnya karena beliau adalah wakil Kapolri. Tapi yang lain-lain, apakah kemudian akan ada gerbong yang mau dinaikkan ke atas? Tapi kan tadi kalau kita rujuk pada perkataan Mas Usman, posisi PLT saja jadinya rancu sekarang, PLT dari siapa kan begitu. Dan kalau misalnya sekarang Pak Budi Waseso dianggap sebagai Kabar Eskrim, akan diletakkan kemana setelah ini? Apakah itu jalur untuk menuju puncak yang lebih tinggi, atau ada aktor lain lagi yang akan dimunculkan sebagai Kapolri nanti? Entah apakah itu dianggap lucu atau tidak lucu, Mas, terkait dengan periode dari Kapolri. Berarti muncul beban-beban baru setelah akhirnya adanya akibat penundaan ini dan pengangkatan beberapa atau mutasinya beberapa Polri-Polri ini? Ya, saya kira kalau kami wawancara dengan pengamat maupun DPR, itu keputusan Presiden bisa memicu konflik di dalam tubuh Polri. Mungkin dari satu sisi itu berkah, memindahkan sebuah konflik dari tataran publik ke tataran elit, begitu kan. Tetapi kan persoalannya lebih dari itu. Itu benar, tapi lebih dari itu. Nah, karena itu saya kira ini harus diredam. Ini harus diredam. Memberhentikan memutasi misalkan Soehardi Alyus itu tadinya saya berpikir, dan mudah-mudahan saya salah, ini adalah sebuah bargaining. Oke, Pak Budi Gunawan, Anda tidak jadi saya lantik. Kata Budi Gunawan, ya Soehardi diapain, gitu kan? Ya dilemanaskan. Kan begitu. Nah, ini juga mudah-mudahan ini tidak terjadi, ini dugaan-dugaan saja begitu kan, karena terjadi pada saat yang bersamaan, tetapi memang sudah saatnya Soehardi dimutasi. Tetapi kan publik tidak salah juga kalau kemudian berpikiran yang lain. Yang pasti memang sudah jelas dan terbuka, saya kira itu terjadi persaingan di dalam Polri. Di dalam Polri itu persaingannya ketat sekali. Jadi saya kira ya ini juga harus bahaya kalau sebuah lembaga yang mengamankan kita itu terjadi konflik di dalamnya begitu. Ya, berarti memang akhirnya sambil menunggu atau penundaan ini memang menjadi banyak sekali munculnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bisa Kapolrinya juga atau calon Kapolri ini, dan juga ada siapakah bintang-bintang baru yang akan mengisi. Bisa juga soal KMP, Kala, Mega, Paloh. Ini kan juga faktor penting, Mas Usman. Karena itu kan juga orang yang menunggu-nunggu akan seperti apa. Dan saya pikir itu lebih kuat variabelnya hari ini dibandingkan dengan tadi itu kebutuhan organisasi Polri. Sekarang mungkin yang lebih kuat publik, tim relawan itu ketika Jokowi mengambil keputusan menunda loh. Karena daripada yang tadi KMP itu. Koalisi masyarakat sipil dan para peruat juga. Tekanan politik berubah juga. Betul. Terbalik, tekanan politik dari elit berpindah ke publik, ke akar rumput, sementara konflik berpindah dari elit ke akar rumput. Oke, baik. Nah, itu kita tinggalkan dulu untuk kasus Kapolri, dan kita lihat memang ada beberapa berita lainnya. Kita ingat beberapa minggu lalu sempat isu ini merupakan adalah isu AirAsia yang masih berkepanjangan saat ini. Nah, Anda melihatnya untuk terkait dengan penemuan voice data recorder dan juga ada voice cockpit recorder ini seperti apa untuk kelanjutannya terkait isu AirAsia ini? Ya, saya kira kan KNKT sekarang sedang sudah mengunduh mengunduh, ada 2 jam 5 menit begitu percakapan di dalam situ, nanti akan terungkap, mestinya menyelesaikannya katanya akhir bulan ini. Kita berharap juga diumumkan kepada publik, karena mungkin saya yang lupa, dalam banyak kasus kecelakaan pesawat memang jarang sekali diungkap ke publik. Kenapa? Karena ada kepentingan dari perusahaan yang membuat pesawat itu. Bagus sekali ketika Menteri Perhubungan mengatakan
kotak hitam di analisis di Indonesia. Jangan di Prancis. Karena rata-rata yang dibawa pergi dari Indonesia Airbus akhirnya punya tidak balik kepentingan lagi. dengan itu, dan kita tahu banyak analisis yang mengatakan bisa jadi apa istilahnya icing itu. Icing di apa? Jadi itu sistem Airbus memang ada masalah dengan itu menurut beberapa pilot senior begitu. Jadi saya kira, dan kemudian terkait dengan korban, kita juga punya batas. Basarnas itu kan berkonsentrasi yang ada di dalam tubuh pesawat, badan pesawat yang sudah ditemukan. Saya kira ada jalan lain, misalnya tabur bunga di laut tempat terjadinya kecelakaan, dan pemerintah ataupun negara harus memfasilitasi itu. Oke, Mas Teguh, ini kalau kita lihat memang butuh 8 bulan untuk melakukan investigasi black box ini ya. Iya, tapi kalau kita lihat ya dari sisi yang lain, ini kan memperlihatkan bahwa tim SAR kita ini memang bolehlah kerjanya dibandingkan beberapa kasus yang terjadi di saat bersamaan. Dalam waktu singkat bisa menemukan korban, puing-puing, dan akhirnya menemukan black box dan seterusnya, walau memang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengungkap semua pembicaraan. Tapi kemarin sempat ada kabar bahwa sudah ada suara-suara, tapi sudah dibantah saya dengar ya. Itu adalah yang mengatakan bahwa itu black box dari Adam Air, tapi ternyata banyak yang membantah bahwa itu bukan dari black box. Kita harus tunggu dengan sebagian di dalam negeri. Di dalam negeri. Nah, oke. Dan informasi selanjutnya adalah kita tahu kemarin Presiden Jokowi juga mengumumkan dengan turunnya harga BBM premium jadi 6.600 per liter, dan juga untuk solar 6.400. Nah, ini terkait ini juga seperti apa? Kalau kita melihatnya bukan menurunkan harga BBM, tetapi mengurangi kenaikan harga BBM. Mengurangi kenaikan. Jadi cuma naik Rp100 saja. Itu sama dengan menunda dan membatalkan. Menunda dan membatalkan pelantikan. Oke, singkat Mas Usman. Jadi kira-kira untuk pekan depan kira-kira isu apa yang akan masih berkembang? Kapolri masih berkembang, AirAsia sedikit, kemudian penaikan harga BBM kecuali ada isu lain. Ini isunya penaikan harga BBM, penurunan harga BBM atau menurunkan kenaikan harga BBM itu tadi. Isunya beralih ke harga sembako seperti apa. Ya, harga sembako kan Presiden juga sudah memerintahkan. Tapi ini harus dicatat bahwa untuk pertama kalinya negara ini menyerahkan minyak bumi BBM itu kepada mekanisme harga pasar. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun sejak 2005 belanja subsidi kita lebih kecil daripada belanja infrastruktur. Itu kita apresiasi lah kepada pemerintah. Ini kalau sebenarnya BBM ini adalah satu isu yang seksi, tapi ternyata kalah seksi dengan Polri seperti itu. Lagi-lagi soal timing. Timingnya kurang pas. Oke, Mas Teguh. Ya, jadi isunya sama. Kita masih menunggu kelanjutan dari soal Kapolri ini. Ini hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin nanti mungkin akan ada gebrakan. Orang-orang PDIP juga belum banyak bicara soal begini. Saya juga nggak tahu sebetulnya sengotot apa Mbak Mega pada sosok Budi Gunawan, atau jangan-jangan cuma anggapan-anggapan saja yang berkembang di luar, kita nggak tahu. Nah, terus yang kedua juga memang soal AirAsia ini, kita masih menunggu teknik pengangkatan badan pesawat itu. Kita juga mau tahu sekuat apa dan semampu apa kita punya tim untuk mengangkat mereka itu semua. Dan kalau mereka memang berhasil dalam waktu singkat kan luar biasa juga. Kita jadi lebih tenang lah, kita punya aparat bagus-bagus gitu. Dan soal harga yang lupa turun, walaupun BBM-nya sudah diturunkan. Ya, itu masih akan menjadi info utama, dan kita tunggu KMP ya. KMP. Kala, Mega, dan Paloh. Oke, baik. Terima kasih Mas Usman dan juga Mas Teguh. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Berita Satu View, dan pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi.